Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky Alvareza dari kelas TIB 2023. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mensimulasikan sebuah topologi jaringan sederhana dengan menggunakan koneksi dari sebuah cloud ke sebuah PC dengan menggunakan VirtualBox. Sebetulnya praktikumnya efektif menggunakan GNS3, tapi pada praktikum kali ini saya akan menggunakan VirtualBox biasa terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama langsung kita akan masuk ke praktikumnya. Di sini ada 2 buah OS, tapi di sini saya tidak menggunakan Mikrotik JR karena di sini saya menggunakan OVA version. Jadi karena filenya sudah saya siapkan, jadi kita langsung import appliance. Kemudian di sini kita masuk ke tempat di mana kita mendownload file tersebut. Nah, ini format nama filenya adalah Open Virtualization Format Archive. Jadi tanpa kita melakukan setting-setting secara manual, tanpa kita harus menyiapkan sebuah storage, tanpa kita harus melakukan mounting atau booting secara manual, di sini sudah include semuanya. Dan ini kita dapat dari dosen Bapak Agus Prihanto. Di sini ada router OS dan juga PC. Yang pertama akan saya install adalah router OS terlebih dahulu. Nah, router OS ini berisi Mikrotik. Jadi nanti akan saya jelaskan. Di sini kita next. Nah, untuk router OS kita hanya menggunakan include only NAT network adapter MAC address. Kemudian di additional option saya checklist import hard drive as VDI. Gunanya untuk apa? Supaya ketika kita ingin install sesuatu yang membutuhkan hard drive atau optical itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu bikin optical baru ketika ingin menambahkan sesuatu nanti. Jadi biar include dari awal. Kemudian di sini kita agree saja. Nah, sebelum kita menjalankan router OS, kita masuk ke settings terlebih dahulu, kemudian di menu network, host only adapter ini kita menggunakan NAT. Nah, NAT ini apa bedanya bridge dan juga NAT? Kalau bridge sifatnya adalah universal, jadi akses keluar masuknya itu sangat-sangat mudah dari dunia luar menuju ke internal. Tapi jika menggunakan NAT, ini semacam dianonimuskan atau diberikan sebuah topeng, sehingga tidak sembarang hal dari luar bisa mengintip apa yang ada di internal. Jadi di sini kita menggunakan NAT, kemudian untuk setting adapter 2-nya, kenapa kita menggunakan NAT untuk router OS? Seperti dibilang tadi, jadi router ini adalah sebuah koneksi yang menghubungkan antara PC dengan dunia luar atau internet yang ada di cloud. Seperti apa atau cara kerjanya nanti akan saya jelaskan. Pada adapter 2, kita menggunakan internal network. Nah, internal network ini adalah sebuah network yang akan menjadi penghubung antara PC-PC dengan dunia luar nanti. Di sini kita namakan apa ya? LAN 1 aja. Kita namakan LAN 1. Tapi jangan lupa nama LAN 1 ini berlaku secara universal. Jadi nanti akan saya jelaskan ketika kita mengimport PC. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita oke aja. Setelah itu kita import PC-nya. Nah, seperti ini. Sama, cuman kita menggunakan generate new MAC address for all network adapters. Tujuannya supaya masing-masing device atau PC yang terhubung ke router nanti mempunyai IP address yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan bawaan include only NAT network adapter ini, maka nanti dia akan menghasilkan IP yang sama. Nah, kita ingin supaya IP-nya beda, maka kita gunakan generate new MAC address ini. Kemudian kita agree. Setelah itu kita masuk ke menu settings dan kita cek di network. Nah,
Jangan menggunakan NAT, karena di sini PC itu mau kita hubungkan ke router, yang di mana router itu sudah punya NAT, network, untuk berkoneksi ke dunia luar, atau ke internet, atau ke cloud itu, maka di sini kita menggunakan internal network untuk menghubungkan jaringan internal antara PC dengan router yang ada dalam lingkup internal. Jadi belum keluar, belum menuju ke luar Eee, sistem jaringan. Jadi ini sifatnya lokal, seperti kalau di Cisco Packet Tracer ini, eee, hanya dalam lingkup satu network saja, makanya kita gunakan internal network. Di sini kita samakan namanya, karena di router OS kita menggunakan LAN 1, maka kita juga gunakan LAN 1 di sini. Nah, karena kita ingin praktek menggunakan 3 buah PC, maka di sini kita tinggal clone PC-nya, di sini kita beri nama PC2, kemudian generate new. Kita tidak usah centang ini, karena kita ingin membuat device yang cloningan yang benar-benar utuh. Kalau saya sih pakai full clone. Untuk storage-nya minusnya jadi sedikit lebih besar, tapi nggak masalah karena saya ingin meminimalisir terjadinya error. Kalau link clone itu biasanya masih ada sangkut paut sama PC sebelumnya. Kalau ada apa-apa tuh agak susah gitu. Kemudian kita clone lagi PC yang ketiga sekarang. Sama generate, kemudian ini kita biarkan, kita full clone. Nah, di sini kita coba cek dulu untuk memastikan apakah settingnya sudah benar. Kemudian untuk network sudah benar semua. Setelah itu kita jalankan router OS-nya terlebih dahulu. Supaya nanti ketika kita menggunakan Winbox di Windows XP di PC kita, salah satu PC ini untuk setup, sudah bisa mendeteksi router OS yang isinya adalah mikrotik. Sebetulnya di sini ada 2 cara setting dengan menggunakan Winbox dan juga CLI di mikrotik. Di sini saya mau kasih contoh, misalkan, saya login, untuk login default-nya adalah admin dan password-nya kita kosongi. Nah, ini adalah sebuah mikrotik. Tapi terkadang ada sedikit anomali di mana pada percobaan sebelumnya saya mencoba untuk melakukan, setting secara manual CLI di mikrotik untuk menambahkan, DHCP, setting DNS dan segala macamnya, tapi host unreachable. Jadi saya mengikuti apa yang diarahkan di kelas saja. Jadi di sini kita hanya akan menyalakan mikrotiknya saja untuk koneksi, tapi kita tidak setting secara CLI di sini. Kita masuk ke PC, kemudian kita nyalakan PC-nya, PC Windows XP. Di sini kita menggunakan Windows XP karena dia lebih ringan. Kalau kita gunakan Windows 10 atau yang lebih baru, ini bisa, memakan sangat banyak memori. Nostalgia zaman warnet. Booting-nya juga tentunya lebih cepat dan sistemnya lebih ringan. Ini booting-nya agak lemot, mungkin karena saya record menggunakan OBS yang di mana VirtualBox dan juga OBS ini berbagi resource CPU yang cukup besar. Apalagi saya record-nya di 4K bitrate 10.000, kayaknya, salah. Jadi, eee, kalau misalkan terlalu lama nanti saya skip-skip aja kali ya. Baik, lanjut teman-teman. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena ternyata tadi, saya lupa, sedang menjalankan, beberapa program sekaligus. Jadi tadi laptop saya crash, tadi saya jalanin, Laravel segala macam, lupa nggak dimatiin sambil record OBS juga. Ini udah saya benerin, jadi tadi ada beberapa error di mana saya melakukan, install ulang atau import ulang PC dengan settings yang sama dengan yang sebelumnya di network, menggunakan internal network dengan, name-nya LAN 1 sesuai dengan router OS. Tapi untuk menghindari kesalahan yang sama seperti yang sebelumnya, di sini saya melakukan settings pada satu PC terlebih dahulu, baru saya duplicate. Nah, di sini, ini sudah berhasil ya, kalau kita cek di sini local area connection-nya udah connect dengan router OS. Tapi ini masih belum bisa connect di internet. Nah, di sini kita akan lakukan settings pada Winbox.
pada Winbox, kita masuk ke Winbox di sini. Nah, kemudian kita, klik titik 3 di connect to ini, setelah itu kita set MAC address-nya. Kemudian kita klik connect. Nah, seperti ini udah bisa, jadi sudah nggak crash lagi. Syarat supaya kita bisa lakukan setting seperti ini di Winbox adalah, connection-nya ini harus connect. Tadi, saya malah nggak muncul dan kemudian saya coba lagi malah warning, setelah itu, coba saya import ulang dan menutup beberapa program yang membuat VirtualBox saya crash, begitu. Nah, di sini loh, kok sudah ada? Bentar, ini padahal tadi saya import ulang. Eee, saya coba cek dulu di sebentar, DHCP client oh, DHCP client ini udah ditambah sih. Tidak apa-apa, karena tadi saya hapus kemudian saya import ulang ternyata filenya masih ada, padahal saya sudah delete all files, ini kayaknya nge-bug. Kita setting dari awal aja. Yang pertama kita, ini anggap aja belum saya setting ya. Jadi saya mau tunjukkan supaya, setting-nya dari awal, kita hapus aja satu-satu. Langkah pertama, kita setting DHCP client terlebih dahulu di ETH1. Kita masuk ke menu DHCP client. Nah, di sini kita hapus aja. Setelah itu kita add, karena kita ingin membuat DHCP client di Ether1, di mana Ether1 ini adalah, Ether yang berfungsi untuk menerima koneksi. Jadi kita gunakan DHCP client di sini. Ini tidak usah dicentang-centang, kemudian kita klik OK. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini, dia auto generate otomatis untuk IP address-nya. Setelah itu kita buat IP static untuk, Ethernet 2. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita set di address ini. Nah, Ether 2 ini kita hapus, setelah itu kita tambahkan ulang. Karena pada studi kasus kita gunakan 192.168, 11/24. Nah, /24 seperti ini. Karena di sini kita setting untuk Ether 2-nya, kita setting Ether 2 di sini. Ether 2. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini dan network-nya akan ter-create secara otomatis. Setelah itu kita masuk ke menu firewall. Nah, ini DHCP-nya kita hapus dulu biar nggak spoiler. Kita masuk ke menu firewall, di mana firewall-nya? IP, kemudian firewall. Nah, di sini, kita hapus dulu. Setelah itu, kita masuk ke menu NAT. Nah, ini kan kalau default-nya di filter rules, kita masuk ke NAT. Terus habis itu kita tambahkan di sini, kita masuk ke general terlebih dahulu. Untuk chain-nya adalah src net. Terus, kemudian, untuk out-nya karena di sini kita ingin out di Ethernet ETH1, Ether1, kita masukkan Ether1 di sini. Setelah itu, kita masuk di action karena action-nya adalah mesh query. Mesh query, oke. Sudah berhasil kita tambahkan. Setelah itu kita perlu allow DNS. Kita perlu allow DNS, masuk ke menu DNS. Setelah itu kita, allow. Sebenarnya ini kita tidak perlu lakukan langkah ulangi dari awal ya, karena untuk DNS itu kita tinggal allow remote request saja, tinggal diklik checklist seperti ini. Jadi saya tidak perlu membuat ulang, kurang lebih, caranya seperti ini, samalah, oke aja. Kurang lebih kita sudah bisa, melakukan setting firewall NAT dengan chain src NAT dan out interface-nya adalah ETH1 dan action-nya mesh query. Nah, kemudian DNS-nya sudah kita allow. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan DHCP server di ETH2. Caranya kita masuk ke menu IP dan DHCP server. Di sini kita jangan add lewat menu ini, berwarna merah, add berwarna merah, melainkan, kita DHCP setup. Nah, kita pilih yang Ether 2. Kita pilih Ether 2, jangan Ether 1.
Setelah itu ini biarkan saja kita ikuti standar dan di sini IP-nya jangan 254 karena ini terlalu besar. Kita gunakan 50 saja untuk akhirannya. Kemudian ini kita biarkan saja seperti ini. Kita next. Setup complete successfully. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah berhasil terhubung ke internet. Mari kita cek di sini, masuk ke command prompt. Setelah itu kita lakukan ipconfig terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan apakah sudah terbuat IP address unik. Di sini IP address dari PC1, PC utama adalah 192.168.149 dengan subnet mask 2550 karena /24 ya. Setelah itu kita tes ping 888. Ini adalah DNS public dari Google ya. Google Open DNS, Google Public DNS atau Open DNS ya. Nah, kita berhasil melakukan ping ke servernya si Google, DNS-nya si Google nih 8888 sudah berhasil send 4 kemudian receive-nya 4 juga. Berarti tidak ada paket loss. Ini kita sudah berhasil untuk PC1 ya. Nah, sekarang karena kita ingin menggunakan 3 buah PC, maka kita cloning lagi. Kita clone, waduh ini PC-nya masih running. Kita matikan dulu ini PC-nya, kita turn off, kita shutdown. Seperti ini. Windows shutting down. Nah, sudah power off, kemudian kita clone. Nah, ini PC2, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita generate new MAC address seperti yang saya jelaskan tadi supaya tidak sama IP-nya. Kemudian di sini saya menggunakan full clone. Full clone aja lah biar aman. Kemudian kita cek dulu settingnya apakah sudah benar. Kita masuk ke menu network dan ternyata sudah benar. Jangan clone banyak-banyak dulu. Di sini kita setting satu persatu, kita coba. Harusnya kita nggak perlu setting satu persatu sih, cuman saya ingin memastikan apakah ini nge-bug lagi atau berjalan dengan lancar. Entah ini dari VirtualBox saya atau memang dari laptop saya juga kurang tahu. Harusnya ketika PC1 sudah kita setting, kemudian kita melakukan duplicate pada PC2, maka dia akan secara otomatis ikut setting Winbox atau setting connection dari PC1. Nah, di sini semoga nggak nge-bug lagi. Sepertinya kalau misal ada tanda seperti ini, dia sudah setting otomatis ya. Sekarang coba kita cek di Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik connect. Nah, ini sudah auto ya. Setelah itu kita coba cek di ipconfig. Tadi 49, ini 48 IP-nya, IP address-nya. Berarti kita sudah berhasil membuat supaya dia IP-nya berbeda. Sekarang kita ping 8888. Berhasil juga. Nah, setelah itu kita clone lagi dari PC ini. Jadi PC3. Ini PC3, generate new address biar beda, kemudian kita full clone. Nah, ini saya coba langsung clone dengan kondisi salah satu PC berjalan ya. Mungkin semoga nggak nge-bug seperti sebelumnya. Kita tes dulu, kita cek settingnya udah benar atau belum. Sudah benar. Kita start. Bismillah, semoga tidak terjadi error yang sama. Waduh. Bentar. Oh, enggak. Udah, ini sudah PC3 benar.
ini tidak usah kita hiraukan untuk sistem error, tapi melihat dari logo Ethernet, sepertinya local area net connection-nya ini sudah berhasil terkoneksi. Kita cek di Winbox sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita connect. Nah, ini sudah ada ini, sudah ngikut settingan PC pertama. Kemudian kita cek IP config, tadi 48 harusnya ini 47 ya? Harusnya. Alhamdulillah 47. Setelah itu kita ping 8888. Nah, ini sudah kita bisa lihat, send 4, receive 4. Nah, maka kita sudah berhasil menghubungkan ketiga PC ini ke cloud dan bisa mengakses internet melalui, koneksi dari router. Di sini coba kita buat internetan. Kita buka Mozilla Firefox, kemudian search ayam. Nah, maka dia bisa mengakses Google. Google menggunakan DNS 888 atau alternatifnya 8884 setahu saya. Kurang lebih seperti ini. Untuk praktikum kali ini mohon maaf apabila tadi terjadi beberapa error yang tidak diinginkan karena, mungkin dari VirtualBox saya atau Windows saya sedang mengalami masalah seperti itu, ter-interrupt atau sebagainya, tapi sudah saya fix. Semoga, tidak mengganggu kenyamanan para teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.